Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam suasana Natal, saya ingin menyapa kita sekalian, baik yang ada di tempat ini ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat Natal. Mari kita akan beribadah kepada Tuhan pada saat ini dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan ibadah pada saat ini. Biarkanlah pimpinanmu nyata dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarkanlah kuat kuasa rohmu yang kudus saja nyata menaungi ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Bukan dengan kekuatanku, karena Allah yang Immanuel adalah Allah yang beserta dengan kita. Mari kita rasakan Allah yang Immanuel itu, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang diperbaharui, kehidupan yang berubah, lebih baik di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa,
biarkanlah Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah beserta kami, dan Engkau adalah Allah sumber pengharapan kami. Oleh sebab itu pada saat ini berbicaralah kepada setiap kami untuk meneguhkan, menguatkan, memberi gairah semangat untuk kami menjalani aktivitas dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Baik kami yang di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Natal telah kita peringati pada tanggal 25 kemarin. Namun biarkanlah semangat gairah Natal Allah yang Immanuel itu nyata kita rasakan dalam kehidupan sehari demi sehari, waktu demi waktu, di mana kita mempersiapkan untuk memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, apa hal-hal yang akan menimpa kehidupan kita, apakah satu hal yang baik, apakah hal yang buruk, kita tidak tahu semuanya. Tetapi biarkanlah Allah sumber pengharapan kita. Amin. Kita boleh hidup di dalamnya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Mika, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang telah mempersiapkan Alkitab, bisa kita baca bersama-sama Mika, pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya, janji tentang keselamatan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada bagian ini kita membaca pada ayat yang ke-12, di bagian pertengahan disebutkan kata sisa. Apa baiknya dari kata sisa? Pemikiran apa yang ada dalam benak seseorang manakala mendengar kata sisa? Maka itu adalah hal yang tidak enak. Selalu dibuang orang, dikesampingkan orang. Sisa. Tetapi pada bagian ini disebutkan bahwa Tuhan memberikan perhatian kepada sisa orang Israel. Saya ingin memberikan satu judul renungan pada saat ini yang berkata, yang sisa, yang menikmati. Orang berpikir bahwa yang sisa itu yang dikesampingkan dan yang dibuang, dinomor berapakan. Tetapi saya memberikan satu judul bahwa yang sisa, yang menikmati. Tentunya kita semuanya akan mencoba lebih dalam memberikan satu perhatian pada dua ayat ini. Bagaimana mungkin yang sisa itu adalah yang menikmati? Bagaimana mungkin yang sisa yang dikesampingkan oleh banyak orang adalah yang menikmati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi di muka tadi saya katakan sisa dibuang. Orang membuat tepung maka akan ditumbuk, diayak. Sisanya
masih ditumbuk lagi. Sisanya masih ditumbuk lagi, diayak sampai halus. Setelah itu yang kotor-kotor dibuang. Kemudian juga dalam seseorang mencoba mempersiapkan mengambil sari santan dari satu butir kelapa yang telah diparut, maka apa yang terjadi? Sisa itu dibuang. Sisa itu dilempar karena sudah tidak berguna. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan nats ini tadi, bahwa yang sisa yang menikmati. Apa sesungguhnya yang terjadi? Apa sesungguhnya yang akan Tuhan sampaikan kepada orang-orang Israel dalam ucapan yang disampaikan oleh Nabi Mika pada saat itu? Bahwa yang sisa yang bisa menikmati. Pada bagian ini disebutkan bahwa ada janji Tuhan disampaikan. Apa yang disampaikan janji Tuhan melalui kitab Nabi Mika ini, nubuatan Mika ini, adalah bahwa Tuhan akan menghimpun orang Israel. Tuhan akan mengumpulkan, Tuhan akan menjadikan satu orang-orang Israel yang sisa. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian janji yang disampaikan bagian berikutnya adalah bahwa orang yang sisa itu dipimpin oleh penerobos untuk menghadapi halangan, untuk menghadapi rintangan. Yang sisa itu yang dikumpulkan, disatukan oleh Tuhan. Yang sisa itu adalah yang dipimpin oleh sang penerobos untuk menghalangi rintangan, tantangan yang ada di depan. Kemudian berikutnya disebutkan bahwa penerobos itu yang sebagai pemimpin orang-orang Israel yang tersisa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi dalam dirian kehidupan orang-orang Israel sehingga pada bagian ini kita melihat bahwa Tuhan menyampaikan janjinya lewat nubuatan perkataan Nabi Mika pada saat itu. Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang menekan, ada sesuatu yang mencekam, ada sesuatu yang membelit dalam diri dan kehidupan orang-orang Israel yang tidak lain adalah mereka umat pilihan Tuhan, keturunan Yakub. Mereka mengalami satu penindasan yang luar biasa. Mereka terdesak. Mereka tidak bisa menikmati kebebasan, tidak bisa menikmati keleluasaan. Oleh sebab itu, Tuhan berseru melalui Nabi Mika bahwa engkau akan kusatukan. Engkau akan kupimpin sebagai penerobos yang berdiri di depan. Karena aku, Tuhan Allah, Yahweh, yang akan memberikan kelepasan kepada kamu sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan seperti apa? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca semua dalam kitab Nabi Mika ini, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana tuan-tuan tanah menindas orang-orang miskin. Dengan caranya, dengan akalnya mereka mengelabui orang-orang yang dulu punya tanah sedikit, kemudian tanah itu diambil oleh mereka dengan cara yang licik oleh orang-orang yang punya kekayaan, orang yang punya kuasa. Ini dilakukan, ini terjadi sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak hanya sampai di situ saja, rupa-rupanya kehidupan yang korup itu terjadi dalam kehidupan sistem pemerintahan di Israel pada waktu itu. Jadi korupsi itu tidak hanya ramai pada belakangan sekarang ini, tetapi pada waktu-waktu yang lalu korupsi itu telah terjadi
juga dalam sistem pemerintahan yang ada di Israel pada saat itu, yang mengakibatkan orang-orang Israel ada yang tertindas, ada yang tersiksa, ada yang terbelit, ada yang terbelenggu, tidak bisa merasakan satu kebebasan sebagai umatnya Yahweh pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kondisi yang ada. Penyelewengan terjadi. Sesungguhnya seseorang itu harus menegakkan hukum, tetapi hukum itu dilakukan oleh orang yang seharusnya menegakkan hukum, tetapi malah melumpuhkan hukum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang sangat menyedihkan, ironis sekali. Di antara umat Tuhan saling menindas di antara satu dengan yang lainnya. Terjadi praktek kegiatan keagamaan yang palsu. Jadi sedemikian luar biasa kondisi sosial masyarakat orang-orang Israel pada saat itu, sehingga keadaan yang membuat mereka tertekan. Hari demi hari mereka hadapi. Oleh sebab itu suatu saat Tuhan mendengar sebagian orang-orang Israel yang masih berseru kepada Tuhan, yang masih berharap kepada Tuhan, yang meminta satu perlindungan pertolongan yang daripada Tuhan, dan apa yang disampaikan itu didengar oleh Tuhan. Maka Tuhan berbicara kepada Nabi Mika pada saat itu, sehingga Mika memberikan satu jawaban kepada orang-orang Israel, baik orang-orang Israel yang melakukan satu kekejian ataupun yang berharap kepada Tuhan. Dan kenyataannya adalah bahwa Tuhan berbicara akan menyatukan orang yang tersisa. Tuhan akan menjadi pemimpin sebagai penerobos bagi orang yang tersisa manakala menghadapi satu tindakan-tindakan yang menekan, membelit diri dan kehidupannya. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikanlah baik-baik bahwa Tuhan berjanji akan memberikan satu kelepasan. Hal-hal seperti ini tidak hanya dialami pada waktu yang lalu. Pada saat ini, persoalan, pergumulan dihadapi oleh semua orang. Baik orang yang percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kesulitan, kesukaran. Diakibatkan oleh satu hal apapun, tetapi semua orang merasakan kesulitan dan pergumulan hidup yang sedemikian luar biasa, mencekam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini, perhatikan baik-baik. Apa kesulitanmu? Apa permasalahanmu? Apa persoalan dan tantangan hidup yang membelit segenap kehidupanmu? Maka yang membuat Tuhan berbicara kepada umatnya adalah manakala seseorang berharap, seseorang berserah, seseorang minta satu kelepasan yang daripada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik pada bagian yang berikutnya. Bagaimana orang yang telah diberi janji, bagaimana sikap hidup yang harus dilalui oleh orang-orang yang telah mendengar janji Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan, di mana kesulitan, persoalan, dan tantangan hidup itu senantiasa berdatangan silih berganti. Sikap seperti apa yang harus menjadi satu tanggapan seseorang di dalam menanggapi janji Tuhan? Ada orang yang mengatakan bahwa aku sudah lama sekali berdoa,
dan Tuhan seolah tidak mendengar. Bahkan Tuhan tidak menjawab. Bahkan mungkin Tuhan tidak mempedulikan lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beraneka ragam orang yang telah mendengar janji Tuhan. Orang yang ada dalam satu kesulitan. Banyak sekali ragamnya perkataan-perkataan yang disampaikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Sesungguhnya Tuhan itu ada atau tidak? Sesungguhnya Tuhan mungkin bosan kepada kita manusia. Banyak sekali hal yang dikatakan, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, di dalam tekanan yang melilit membelit dan seolah tidak bisa bergerak lagi, maka yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah orang harus tetap berjuang untuk mendapatkan solusi, berpikir positif pada pengharapan kepada Allah yang Immanuel. Harus mengembangkan pemikiran-pemikiran positif, harus mengembangkan satu pemikiran-pemikiran positif untuk terus berharap, untuk terus berjuang, untuk mendapatkan solusi dan pemecahan masalahnya. Karena janji itu telah diberikan, janji itu telah diucapkan. Kalau janji itu yang mengucapkan adalah manusia, maka mungkin manusia bisa belenjani, bisa bohong, bisa tidak konsisten, tidak berpegang kepada apa yang telah dijanjikan. Tetapi kita berharap bukan kepada manusia, bukan kepada orang kuat, bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang yang berkuasa, bukan. Tetapi kita berharap kepada Tuhan Allah yang Immanuel, yang telah berjanji. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang sisa ini. Mereka menjaga kelakuannya, mereka menjaga tindakannya sebagai orang yang berharap kepada Tuhan Allah orang Israel. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi berpikir positif untuk mendapatkan satu solusi. Berpikir positif untuk mendapatkan pemecahan masalah. Tentunya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita berharap berserah kepada Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, memuji Tuhan, menyembah, mengagungkan Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berharap kepadanya. Yakin dan percayalah, solusi jalan keluar pemecahan masalah akan diberikan Tuhan kepada kita sekalian dalam tuntunan terang firman-Nya. Amin. Berpikir positif untuk mendapatkan jalan keluar dengan jalan baca kitab suci, doa tiap hari, memuji, menyembah Tuhan. Buat misbah, apakah pribadi, apakah keluarga, ataukah dalam kelompok yang kecil. Karena ini adalah situasi, kondisi yang masih memprihatinkan. Pandemi COVID belum berlalu, tetapi beribadah, hati yang beribadah harus tetap ada. Bagian yang berikutnya, di sana disebutkan bahwa orang Israel yang dimaksud adalah orang Israel yang memiliki cara berpikir bagaimana melihat permasalahan, bagaimana melihat persoalan, untuk mereka bertahan hidup. Mereka berharap dalam mencari jalan keluar dan memahami maksud dari semua permasalahan itu.
Iya, terima kasih. Jadi bukan pemikiran kita saja yang harus dimengerti oleh Tuhan. Apa yang terjadi manakala permasalahan datang kepada seseorang? Maka tubuh ini akan memerintah pikirannya. Kalau pikirannya lemah, di mana Tuhanmu? Di mana Allahmu? Manakala tubuhmu ini merasakan satu kesakitan, manakala tubuhmu ini merasakan satu penderitaan, di mana Allah yang kau percayai? Tubuh ini seolah-olah menyuruh pemikiran ini untuk demo kepada Tuhan. Kenapa tubuh ini? Kenapa keadaan yang aku alami tidak mengenakan? Maka tubuh ini akan menyampaikan perintah kepada pikiran, dan pikiran itu mengatakan kepada Tuhan, berontak kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan apa yang telah dilakukan waktu-waktu yang lalu, seolah-olah tidak dihargai oleh Tuhan. Ini adalah pemikiran-pemikiran manusia. Nabi Mika manakala menyampaikan bahwa yang sisa adalah, yang menikmati adalah manakala yang sisa dari orang-orang Israel itu mampu untuk mendapatkan, menemukan satu maksud dan tujuan dari adanya satu penderitaan, adanya satu persoalan dan tantangan hidup. Maksudnya apa? Maksud Tuhan itu apa? Manakala seseorang mampu memahami hal ini, yakin dan percayalah, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sama seperti sisa orang Israel yang dimaksudkan oleh Nabi Mika pada saat itu. Kita mampu memahami maksud dan tujuan Tuhan, maksud dan rencana Tuhan di balik permasalahan dan persoalan yang datang silih berganti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang gagal untuk memahami hal yang sedemikian ini. Putus asa, kecewa. Bukan pada saat awal-awal mereka mengikut Tuhan, tetapi kalau mungkin Tuhan memberikan satu jarak atau panjang umur sebegini, maka orang sudah sampai pada mau berakhirnya kontrak hidup di dunia, ada satu kekecewaan dibuat, ada satu patah semangatan dilakukan. Jadi perhatikan baik-baik, ada nilai yang tidak berguna dalam pemikirannya sepanjang hidup yang telah dilalui bersama dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli. Itu saja perkataan-perkataan yang muncul. Sehingga manakala seseorang itu memutuskan untuk berontak kepada Tuhan, maka sia-sialah apa yang telah dilakukan, sia-sialah apa yang telah dikerjakan. Pada awal dia mengikut Tuhan, sampai pada satu saat seorang itu mengatakan kecewaannya kepada Tuhan, sangat rugi. Maka kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya berharap kita bukan termasuk orang yang demikian itu, tetapi kita tetap ada di dalam kasih, janji, dan berharap kepada Tuhan, sehingga kita bisa termasuk pada bagian orang yang sisa dan yang menikmati janji itu. Amin. Harus memahami penderitaan, harus memahami persoalan, harus mencari maksud di balik semuanya itu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memasuki tahun 2021, kehidupan bukan semakin mudah, kehidupan bukan semakin ringan, tantangannya sedemikian luar biasa ada di hadapan semua orang. Tetapi biarkanlah kita, orang yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita,
tidak hanya di pemikiran kita saja, tetapi kita merasakan dalam penyertaan Tuhan sehari demi sehari, waktu demi waktu. Karena kita bisa memanajemen, karena kita bisa mengatur untuk menghadapi permasalahan yang datang silih berganti. Amin. Ya. Saya berharap Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini Haleluya. dan yang menikmati siaran ini, kita boleh termasuk kepada orang yang sisa dan yang menikmati janji Tuhan, karena kita telah tersaring, kita telah melewati satu proses menghadapi tantangan hidup seperti apapun juga, untuk tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dan mohon segala berkahnya daripada Tuhan. Amin. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh bersyukur kepadamu. Biarkanlah bukan dengan kekuatan kami menghadapi permasalahan. Bukan dengan kekuatan kami memandang setiap bentuk persoalan itu. Tetapi biarkanlah dengan kekuatan yang daripadamu, kami boleh mensikapi permasalahan dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Sungguh, untuk memasuki tahun 2021, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Namun biarkanlah kami hanya berharap, berserah kepada apa yang Tuhan telah janjikan kepada umat pilihanmu, umat tetebusanmu, Ya. sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menikmati segala janji dan penyertaan. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami tercinta ini dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, baik permasalahan tentang COVID-19, permasalahan tentang bencana alam, Ya. permasalahan tentang sosial politik, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Permusatan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Ya. Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan dan kehakiman. Biarkanlah ya Tuhan, mereka boleh melakukan satu tindakan-tindakan yang tepat, sehingga bangsa dan negara kami adalah bangsa dan negara yang boleh menikmati kesejahteraan, keadilan, kemakmuran untuk setiap masyarakat yang ada. Terpujilah namamu. Saat ini kami terus berdoa kepadamu, biarkanlah ya Tuhan, Ya. dalam bulan Desember, di mana ada rekan sahabat yang masih terus menyampaikan peringatan Natal, Ya. merayakan Natal dalam kesederhanaan mereka. Amin. Tuhan, Engkau berkati mereka Amin. di kota, di desa, Amin. di gunung, Amin. atau di pelosok hutan, dimanapun mereka berada. Ya. Tuhan, Engkau memberkati Syukur, mereka terima kasih, Bapak. sekalian dengan keamanan, kenyamanan Glory, yang haleluya. daripadamu. Terpujilah namamu. Dan saat ini kami berdoa kepadamu untuk kesehatan, untuk keharmonisan hubungan, Ya. untuk pertumbuhan perkembangan perekonomian yang dipergumulkan oleh Haleluya. setiap anak-anakmu dimanapun berada. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau menolong. Ya. Karena kami hanya berharap kepadamu, kami hanya berpasrah kepadamu. Oleh sebab itu, biarkanlah ya Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu atas kami yang berharap, atas kami yang berserah kepadamu. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Bapak. kami menyerahkan doa sembahyang ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hari-hari biarkanlah Tuhan pimpinan-Mu nyata serta atas kami. Dan semuanya itu kami pinta melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Terima kasih Bapak. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkanlah berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat Natal. Tetap sebagai umat yang boleh menikmati setiap janji Tuhan. Tuhan Yesus berkati.